Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah berbicara akan mempresentasikan artikel tentang pembelajaran masa COVID-19. Mengenal tentang COVID-19 dan gejalanya. Infeksi COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyebab COVID-19 merupakan virus single-stranded RNA yang berasal dari kelompok Coronidae. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seorang beresiko untuk tertular. Mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis dan daya tahan tubuh rendah, lebih rentan mengalami komplikasinya. Gejala COVID-19 bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan nafas berat menyerupai pneumonia. Gejalanya yang umum dari infeksi COVID-19 adalah yang pertama, demam tinggi disertai menggigil. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, pilek. Yang keempat, hidung berair dan bersin-bersin. Yang kelima, nyeri tenggorokan. Dan yang keenam, sesak napas. Gejala tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas, hingga kematian. Gejala COVID-19 dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Infeksi COVID-19 umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis. Pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat mengalami gejala gangguan pernapasan seperti demam tinggi dan sesak napas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi dan penyakit mengalami pemburukan. Dan dengan sangat cepat, penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejalanya. Selanjutnya akan diselanjutkan artikel dari Immanuel Tito. Immanuel Tito. Untuk melanjutkan artikel. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil artikel saya mengenai dampak pandemi COVID dalam kegiatan belajar mengajar. Sudah tidak asing yang pernah dilakukan, karena beberapa negara maju sebelumnya juga datang belajar dengan sistem ini. Pembelajaran oleh guru dan murid secara online untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui aplikasi belajar dari komunikasi seperti Google Classroom, e-learning, Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. PJJ ini dilakukan oleh murid dengan dampingan orang tua
Namun di Indonesia sendiri kegiatan belajar dengan sistem ini masih kurang efektif karena dengan kegiatan belajar seperti ini tidak menutup kemungkinan akan timbulnya beberapa masalah seperti daerah banyak yang belum didukung oleh jaringan sinyal 4G atau 3G. Selain itu juga kurangnya penguasaan teknologi bagi siswa maupun guru menjadi kendala dalam sistem belajar seperti ini. Hal ini tentu menyebabkan dampak yang sangat besar karena tanpa sarana yang memadai, seorang pelajar tidak mampu meraih atau mencapai nilai yang maksimal, baik dari materi pelajaran maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama pandemi COVID-19 ini. Selain itu, PJJ juga memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya. Dampak positif dari PJJ adalah menambah wawasan dan penguasaan dalam menggunakan teknologi, membentuk kreativitas secara teori maupun keterampilan ataupun skill, dan tidak perlu mengeluarkan ongkos biaya untuk pergi ke sekolah, menjadikan guru dan murid untuk kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran ini, serta mengaplikasikan ilmu yang dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya presentasi dari Kak Putri Pramesila. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator. Berbicara tentang COVID-19 ini, kita semua tahu perjalanan panjang yang kita lalui, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi dari berbagai penjuru dunia. Dampak dari adanya pandemi ini, khususnya dalam bidang pendidikan, banyak dalam proses pembelajaran. Jadi pertanyaan untuk saya sendiri dan teman-teman. Kali ini saya akan membahas artikel yang berjudul efektivitas pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa pembelajaran dalam masa pandemi ini bersifat e-learning dan membutuhkan banyak media seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa COVID-19 pada tanggal 24 Maret 2020 dari laman kompas.com, Mendikbud itu mengatakan bahwa prinsip dikeluarkan kebijakan pendidikan ini di masa pandemi COVID-19 ini yaitu memprioritaskan kesehatan dan juga keselamatan bagi para pendidik dan pelajar, dan khususnya elemen masyarakat. Tapi apakah proses pembelajaran ini efektif? Kita tahu bahwa pembelajaran ini banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali permasalahan seperti jaringan yang buruk. Itu menjadi problem yang harus dipikirkan lagi oleh pemerintah. Di sisi lain ada juga faktor psikologis ataupun faktor fisikis yang juga menjadi masalah dalam pembelajaran online, yaitu kemampuan memahami materi yang terbatas. Karena dari beberapa kegiatan guru hanya memberi perintah kepada muridnya untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan sumber yang kadang tidak menentu, dan juga siswa itu harus mencari sendiri sumber-sumbernya dari Google yang belum tentu itu benar. Selain itu, ketidakseimbangan antara guru di mana juga antara guru satu dengan yang lain sangat berdekatan, itu memberikan mental dan bisa berpengaruh juga pada kualitas belajar para siswa. Meskipun begitu, ternyata mengurangi beban pelajar ataupun mahasiswa dengan memberikan subsidi kuota belajar.
Tapi pada intinya, bentar. Jadi efektifkah pembelajaran online di masa pandemi ini? Untuk kondisi ini tentunya sangat efektif walaupun banyak sekali kendala dan hambatan. Karena tidak memungkinkan untuk bertatap muka sehingga kesehatan dan keselamatan jauh lebih penting diprioritaskan. Itu saja. Terima kasih Mbak Rika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang saatnya presentasi artikel dari Sabrina Ilmi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan secara garis besar artikel yang saya buat dengan judul Implementasi Pembelajaran di Masa COVID-19. Jadi, sejak diumumkannya COVID-19 di Indonesia pada bulan Februari, pemerintah memberikan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, serta dengan pembelajaran secara jarak jauh atau biasa kita sebut dengan daring. Dapat kita ketahui bahwa penerapannya di Indonesia ini kurang baik. Mana yang terkendala jaringan, gagap teknologi, maupun karena biaya yang harus dikeluarkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Bapak Nadiem Makarim telah meringankan dengan pensubsidian kuota setiap bulannya. Kira-kira seperti itu, dan dapat disimpulkan bahwa implementasi dalam penerapan konsep serta pembelajaran daring di Indonesia ini kurang berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, semua sudah membaca artikel. Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya dari artikel yang sudah dipresentasikan. Oke, baik. Saya izin ya. Saya ingin bertanya kepada Mas Manuel Tito. Apakah mendengar saya? Ya, pertanyaannya, menurut Anda, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, lebih banyak dampak positif atau dampak negatif bagi pelajar? Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Putri, pertanyaannya lebih banyak dampak positif atau negatif ya? Kalau menurut saya, maaf jika nanti ada kesalahan, bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Kalau menurut saya, pembelajaran dengan sistem ini lebih banyak dampak negatifnya, karena siswa atau mahasiswa menjadi kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, dan juga kurang interaksi dalam kegiatan belajar mengajar ini karena sarana yang tidak memadai seperti sinyal atau belum memiliki handphone atau laptop menjadi dampak paling besar. Kalau menurut saya lebih banyak negatifnya. Terima kasih. Silakan Mbak Rika. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau menyanggah jawaban dari Mas Tito. Saya Atau mungkin Mas Tito ingin menyanggah sedikit tentang jawaban dari Tito. Bahwa pembelajaran masa COVID ini tidak melulu menegatifkan dengan adanya pembelajaran daring. Contoh saja, dengan siswa belajar di rumah, orang tua jadi lebih bisa mengawasi proses belajar dari siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sabrina. Baik, untuk Mbak Putri, apakah pertanyaannya sudah menjawab
Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Mbak Rika, saya akan bertanya mengenai artikel yang dibuat oleh Sabrina. Jadi pertanyaannya, bagaimana maki atau komunikasi dua arah pada pembelajaran daring? Itu bagaimana, Mbak Sabrina? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Maksud dari komunikasi dua arah tersebut yaitu antara si pemberi informasi dengan penerima informasi itu kurang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada proses timbal balik secara langsung antara penyampai dengan penerima informasi tersebut. Jadi di situ dapat berpengaruh kepada pembelajaran yang dilakukan secara daring, kurang melibatkan adanya komunikasi antara penyampai dengan penerimanya secara langsung. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Baik. Selanjutnya, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi atau menyanggah jawaban dari Mbak Sabrina? Sepertinya tidak, Mbak Rika. Sudah cukup. Kalau begitu, saya akan memberikan pertanyaan dari artikel Mbak Putri. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan potret dunia pendidikan pada proses pembelajaran di masa COVID-19? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rika. Saya melihat potret dunia pendidikan di masa pada pandemi COVID-19 ini, siap atau tidak siap telah membuka mata publik untuk khususnya pendidikan tinggi untuk bekerja keras lagi, berpikir kreatif, dan adaptif dengan mengubah model kegiatan belajar mengajar. Yang kegiatan belajar mengajar yang semula berbasis konvensional menjadi pembelajaran berbasis e-learning. Pada COVID-19 ini tentu menjadi momentum bagi dunia pendidikan untuk membuat terobosan baru keluar dari paradigma normatif dunia nyata dan dunia nyata ke dunia maya. Dengan memanfaatkan teknologi dalam setiap kegiatan, proses belajar mengajar seperti dan pelayanan non-akademik lainnya. Bukan tidak mungkin lembaga pendidikan yang masih bertahan dengan model pembelajaran tradisional akan ditinggalkan. Tersapu oleh badai virus COVID-19 ini yang sangat ganas, kita akan segera berlalu dan aktivitas pendidikan serta sektor lainnya dapat segera pulih kembali dan normal kembali. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan ya, Mbak. Terima kasih, jawabannya sudah sangat membantu kok. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akan tutup presentasi untuk hari ini. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kakak moderator. Sama-sama.